Sebuah jepretan kamera yang mulanya sekedar iseng, tanpa sengaja mengabadikan pemandangan mengerikan. Seorang pria tengah melakukan pembunuhan. Panik, gadis itu sontak lari menuju hutan di belakangnya, berniat mencari pamannya untuk segera pergi. Namun, ia terkejut saat mendapati pamannya tidak ada di dalam kendaraan. Di tengah usahanya mencari sang paman, ia berpapasan dengan si pembunuh yang sedang membuang jenazah, tanpa sedikit pun menyadari kehadiran gadis itu. Saat kembali, gadis itu mendapati dua pria, paman dan si pembunuh, sedang berbicara. Ketika pamannya membalikan badan, si pembunuh langsung menembak kepalanya. Kemudian, laras pistol itu mengarah padanya, siap melepaskan tembakan. Namun, sebuah kamera yang tergantung di leher gadis itu mengalihkan perhatian si pembunuh. Di saat si pembunuh termangu, gadis itu memanfaatkan kesempatan untuk berbalik dan kabur. Dalam kepanikan luar biasa, ia bergegas menuju sebuah rumah milik petani. Melihat kegelisahannya, pria petani itu dengan cemas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menatap ke kejauhan, ia mencoba mengikuti jejak peluru. Sosok pembunuh bertopeng tampak semakin mendekat. Pria itu sigap mundur ke dalam rumah, mengunci pintu, lalu meraih dua amunisi terakhir untuk mengisi pistolnya. Si pembunuh menendang pintu hingga terbuka lebar dan bergegas menerobos masuk, namun pria itu berhasil menghindar seraya melepaskan tembakan. Meski tembakan mengenai si pembunuh, lukanya tidak berakibat fatal. Namun, karena pria itu berada dalam posisi terjebak di anak tangga, si pembunuh enggan menyerang secara langsung. Si pembunuh memungut selongsong peluru yang jatuh dari tangan pria itu usai menembak. Ia menyadari seketika bahwa meskipun pistol pria itu cukup bertenaga, jangkauan tembaknya terbilang terbatas. Ia lantas memberitahu pria itu bahwa dengan senjata yang kualitasnya meragukan ini, lebih baik menyerahkan gadis itu agar dapat tetap hidup saat mereka tiba. Pria itu membalas, menyatakan ia tidak akan kehilangan kesempatan sedikitpun. Ia juga memperingatkan si pembunuh akan menghubungi polisi dan memintanya segera menyingkir. Namun, si pembunuh tidak termakan gertakan. Ia menemukan sebuah pesawat telepon di lantai bawah, namun sambungan salurannya terputus. Ponsel satu-satunya pun ditemukan oleh si pembunuh di tingkat pertama. Artinya, segala upaya mencari pertolongan kini terhalang. Pria itu lantas membersihkan luka di tubuhnya menggunakan alkohol, lalu memanaskan belati guna mengobatinya. Sementara gadis itu terpaku terkejut, pria tersebut menyebar pecahan kaca di anak tangga. Ini bertujuan agar ia bisa mendengar pergerakan pembunuh dan memberinya waktu untuk memulihkan diri. Pasca mengobati lukanya, si pembunuh kian tidak sabar. Ia mulai melesatkan tembakan ke dalam rumah, berniat mengintimidasi pria itu agar menyerah. Tak disangka, 2 kali bunyi tembakan itu terdengar oleh aparat kepolisian. Situasi kini berpihak pada pria itu karena polisi mulai mengikuti sumber suara tembakan untuk menemukan lokasi rumah.